Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini melalui renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 24 Februari 2025 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Nats firman Tuhan menjadi landasan renungan kita pada kesempatan ini terambil dari kitab 1 Samuel. 1 Samuel 31 ayat 4. Saya bacakan untuk kita, demikian firman Tuhan ini. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu, tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tak bersunat ini menikam aku dan mempermalukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau, karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Demikian firman Tuhan ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya. Dari ayat ini, tema kita atau pokok pikiran kita berbunyi, kematian raja yang diurapi Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, kematian bagi setiap makhluk yang hidup pasti terjadi. Tetapi tidak ada orang yang mengetahui kapan hari kematiannya, di mana dan bagaimana kematian itu datang, menjadi satu rahasia yang tertutup rapat bagi setiap makhluk. Saudara-saudari, raja pertama bagi bangsa Israel, dia pilihan Allah. Melalui Imam Samuel, dia diurapi atas perintah Allah. Bisa kita lihat dari 1 Samuel pasal 10 ayat 1. Setelah diurapi, maka roh dari Tuhan menguasai Saul, mendapat hikmat dan kekuatan sebagai raja Israel yang pada saat itu harus bekerja keras menghadapi serangan dari bangsa di sekitarnya. Itu kita bisa lihat dari 1 Samuel pasal 11. Tetapi setelah 2 tahun Saul menjadi raja dan seorang anaknya Yonatan memimpin peperangan menghadapi bangsa Filistin yang selalu mengganggu dan hendak merebut kota-kota Israel. Demikianlah satu peperangan yang dipimpin oleh Saul dan Yonatan, memimpin pasukan menghadapi orang Filistin. Tetapi Saul ketakutan dan kehilangan iman, kehilangan percaya diri, dan ketaatannya kepada firman Tuhan seperti yang disampaikan oleh Samuel. Maka Saul bertindak sebagai imam untuk mengadakan korban persembahan kepada Tuhan. Ada aturan atau liturgi dan imam harus bertindak sebagai imam dalam persembahan, korban persembahan itu. Tuhan tidak berkenan atas tindakan Saul mengacau liturgi korban itu. Karena itu Tuhan menolak Saul. Setelah Tuhan menolak Saul sebagai raja Israel, roh Tuhan juga undur daripadanya. Hikmat dari Tuhan, roh Allah undur, semua tindakannya menjadi salah. Di pihak lain, musuh terus mendesak dan terjadilah pertempuran antara orang Filistin dengan pasukan Israel. Saul dan Yonatan anaknya tercerai-berai. Banyak prajurit yang tewas. Kekuatan dan kemenangan di pihak Filistin. Akhirnya Yonatan tewas dan Saul dikejar musuh. Saul terluka kena anak panah musuh. Dia tidak mampu lagi berlari sehingga dia memerintahkan kepada ajudannya untuk membunuh dirinya. Daripada tertangkap musuh,
Terbayang baginya kalau dia tertangkap musuh, tentu akan mengalami siksaan, pelecehan, menjadi mainan musuh, dan akhirnya dibunuh. Takut menjadi bahan mainan musuh, maka Saul dalam keadaan sekarat bunuh diri dengan menjatuhkan diri pada ujung ketajaman pedangnya sendiri. Demikian tragis akhir hidup Saul, padahal dia telah diurapi menjadi raja. Tetapi pengurapan itu ditarik kembali karena tidak taat pada perintah Tuhan. Kematiannya sangat tragis karena tindakannya di luar aturan. Mari kita aplikasikan renungan ini dengan pokok sebagai berikut. Pertama, apakah Anda bisa melihat ibadah di gereja Anda dengan liturgi sebagai sarana memuliakan Tuhan? Yang kedua, apakah ada unsur-unsur liturgi gereja Anda yang mengada-ada? Yang ketiga, menurut Anda, liturgi gereja dari awal hingga akhir, unsur mana yang terpenting? Mari berdoa. Bapa Surgawi, kudus, mulia, dan agung hadirat Bapa yang tak terhampiri oleh manusia berdosa. Tetapi Tuhan memperkenankan dan memanggil kami mendekat, khususnya di dalam Yesus Kristus, penebus dosa kami. Roh Kudus kiranya menolong kami agar memelihara kekudusan Tuhan dalam hidup kami dengan taat akan firman Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.